Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 9 MTS Husnul Khotimah yang berbahagia, pagi ini kita kembali mempelajari. Pagi ini kita sama-sama belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya kita akan mereview kembali bahwa pada sesi 1 kita sama-sama sudah belajar tentang mengapa manusia melakukan reproduksi. Kemudian kita juga belajar tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan. Kemudian pada sesi kedua kemarin kita belajar gametogenesis, yakni pembentukan sel kelamin yang pada laki-laki kita kenal sebagai spermatogenesis atau pembentukan sperma, dan pada perempuan kita kenal sebagai oogenesis atau pembentukan ovum. Pada sesi kedua kemarin juga sudah dibahas tentang bagaimana terjadinya fertilisasi, yakni peleburan, pembuahan oleh sel ovum oleh sel sperma. Jadi peleburan sel ovum dengan sel sperma. Kemudian kita belajar juga tentang gestasi, bagaimana terjadinya kehamilan sebagai kejadian setelah adanya fertilisasi. Kemudian adapun jika tidak terjadi fertilisasi maka akan terjadi menstruasi, dan ini sudah dijelaskan sampai siklus menstruasi dan sebagainya. Maka pada sesi yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Baik, stay tune. Kita akan belajar tentang bagaimana penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya untuk menghindarinya. Let's go. Baik, kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ada beberapa: gonore, kencing nanah, sifilis, raja singa, herpes genital, prostatitis, keputihan, klamidia, dan endometriosis. Kita akan bahas satu persatu dari keseluruhan penyakit pada sistem dan organ reproduksi ini. Kita mulai. Penyakit pada sistem atau pada organ reproduksi yang pertama adalah gonore atau kencing nanah. Gonore ini merupakan penyakit menular seksual, kita kenal sebagai PMS, yang umum. Artinya memang banyak dijumpai, dan ini disebabkan oleh bakteri namanya Neisseria gonorrhoeae atau Gonococcus. Bakteri ini berbahaya karena dapat menyerang bagian dubur, serviks atau leher rahim pada wanita, kemudian uretra, saluran kencing dan saluran sperma pada laki-laki. Ini bahkan bisa menyerang mata dan tenggorokan. Bakteri Neisseria gonorrhoeae ini ditularkan umumnya melalui hubungan seksual dengan penderita. Penularan juga bisa diakibatkan karena tidak menjaga kebersihan organ reproduksi atau organ kelamin. Tanda dan gejala yang sering dijumpai adalah terdapat nanah pada saluran kencing dan terasa panas seperti terbakar pada saat buang air kecil. Kalau gambar seperti ini, ya, jadi sering keluar nanah dari ujung saluran kelamin ini dan terasa sakit, terasa perih, panas seperti terbakar saat buang air kecil. Penyakit yang kedua, penyakit pada sistem reproduksi, ini disebut sifilis atau raja singa. Penyebabnya adalah infeksi bakteri Treponema pallidum yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis. Sifilis rentan tertular pada seseorang yang sering bergonta-ganti pasangan. Akibat dari sifilis ini adalah timbulnya kerusakan organ reproduksi, dan pada stadium lanjut sifilis bahkan bisa menyerang hati, susunan saraf,
dan otak. Gejala yang muncul umumnya adalah adanya luka di tempat bakteri tersebut masuk. Kemudian muncul ruam, ya. Ini ruam, ya, pada bagian tubuh. Bisa juga pada sekitar mulut. Ini penyakit sifilis. Berikutnya, penyakit pada sistem reproduksi manusia ini adalah herpes genitalis. Herpes genital ini merupakan penyakit menular seksual juga yang dapat menyerang baik pria maupun wanita, yang disebabkan virus herpes simplex, dan ini ditularkan melalui hubungan seksual. Gejala yang muncul dan terlihat biasanya berupa luka melepuh di area kelamin, yang luka tersebut biasanya terasa sakit dan gatal. Herpes genital kadang tidak timbul gejala, namun bisa mengakibatkan gangguan pada organ reproduksi, diantaranya kulit, dan dapat menyebabkan kanker rahim. Ini gambarnya, jadi virus herpes simplex virus tipe 2 ini yang bisa menyebabkan terjadinya herpes genital. Selanjutnya adalah prostatitis. Sesuai namanya, prostatitis ini adalah peradangan pada kelenjar prostat yang ini bisa terjadi baik tiba-tiba ataupun berkembang secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana pada saat pembelajaran tentang organ reproduksi pada laki-laki, kelenjar prostat ini berbentuk bulat pada pangkal saluran uretra, yang kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang bersifat basa berwarna putih menjadi campuran bagi sperma dan bersifat mampu menetralkan sifat asam pada cairan yang ada dalam vagina sehingga sperma dapat bergerak aktif. Nah, prostatitis ini adalah peradangan pada prostat dan bisa diakibatkan karena bakteri E. coli atau Escherichia coli, dan biasanya ditandai dengan nyeri dan kesulitan ketika buang air kecil. Ini gambarnya bagaimana posisi kelenjar prostat di pangkal dari uretra. Penyakit berikutnya adalah keputihan. Nah, kalau ini lebih spesifik pada organ reproduksi wanita. Penyebabnya adalah parasit, bisa jamur jenis Candida albicans atau Protozoa Trichomonas vaginalis, bisa juga disebabkan oleh bakteri dan virus. Jamur Candida albicans ini menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat, maka sering ditemukan pada wanita yang hamil ataupun penderita DM, diabetes mellitus. Akibat yang ditimbulkan oleh keputihan ini adalah gangguan pada organ reproduksi wanita berupa gatal-gatal, perih, dan sebagainya. Kondisi yang tidak nyaman. Kemudian penyakit berikutnya Chlamydia. Sesuai namanya, dia disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis, kemudian bisa menyebabkan radang pada organ reproduksi, baik pada organ luar, vagina, ataupun organ dalam, oviduk, dan dapat menyebabkan kemandulan dan kehamilan ektopik. Nah, kemandulan ini terjadi jika infeksi Chlamydia menyebabkan jaringan parut menutup total oviduk sehingga sperma tidak dapat membuahi ovum. Ataupun bisa juga kejadian kehamilan ektopik, yakni kehamilan di luar rahim, biasanya di dalam tuba falopi. Tuba falopi saluran telur dari ovarium menuju ke rahim. Nah, ketika kehamilan ektopik ini atau kehamilan di dalam tuba falopi ini berkembang, ini bisa menyebabkan bahaya karena pecahnya tuba falopi jika kehamilan itu terus berkembang. Penyebarannya ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Penyakit pada sistem reproduksi berikutnya adalah endometriosis. Endometriosis ini adalah kondisi abnormal atau tidak normal berupa penebalan jaringan dinding rahim atau endometrium yang berada di luar uterus. Jadi yang seharusnya menebal itu dinding rahim, namun penebalan ini terjadi di luar uterus. Biasanya terjadi pada tuba falopi atau saluran telur.
Penyebab endometriosis ini adalah menstruasi retrograde, yakni kejadian ketika darah menstruasi yang mengandung sel endometrium ini mengalir ke tuba Fallopi, bukan keluar tubuh melalui vagina. Sel endometrium ini menempel dan tumbuh serta menebal, mengakibatkan pendarahan sepanjang siklus menstruasi. Sering akibatnya adalah menstruasi yang berkepanjangan. Akibat yang dirasakan adalah adanya nyeri di daerah perut dan pinggang, juga nyeri saat menstruasi. Hal ini pada efek berikutnya bisa juga menyebabkan kemandulan pada wanita tersebut. AIDS. Secara spesifik, AIDS bukan penyakit pada sistem reproduksi manusia. AIDS tidak menyerang organ reproduksi, namun penularannya memang paling banyak melalui organ reproduksi. AIDS ini sebetulnya adalah menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga memang virus HIV ini yang menjadi cikal bakal AIDS. Jadi virusnya adalah HIV, penyakitnya namanya AIDS. Ini bisa mengakibatkan hilangnya daya kekebalan tubuh, imunitas tubuh, karena virus ini menyerang sel-sel darah tubuh, sel-sel darah putih. Penyebaran yang umumnya adalah karena kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Jadi orang yang terinfeksi virus HIV ini akan menderita AIDS setelah 6 bulan atau lebih, tergantung daya tahan tubuhnya. Nah, kontak cairan tubuh ini bisa jadi karena transfusi darah dari pengidap HIV, karena berhubungan seks dengan pengidap HIV, bisa juga penularan oleh ibu hamil kepada janinnya, tapi ini kecil, sekitar 25%. Kemudian bisa juga melalui alat suntik dan jarum suntik, alat tato, tindik yang dipakai bersama penderita HIV. Air susu ibu pengidap AIDS kepada anak susuannya juga bisa menjadi media penularan dari HIV AIDS ini. Nah, berikutnya yang penting adalah bagaimana upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi ini. Karena mencegah jauh lebih penting daripada mengobati. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi ini agar tidak menjangkiti organ reproduksi kita adalah dengan menjaga kebersihan secara umum dan kebersihan organ-organ reproduksi secara khusus. Secara khusus, sesuai syariat Islam, kita harus mencuci bersih setiap kali selesai buang air. Kemudian kita perlu juga menjaga organ reproduksi luar, daerah selangkangan agar tidak lembab. Karena jamur menyukai tempat yang lembab, dengan menggunakan celana dalam dari bahan yang katun, yang tidak ketat dan sering ganti. Juga tidak bertukar pakaian dalam ya, ataupun handuk. Tidak melakukan seks bebas, ini harus, karena tadi dari yang pertama sampai yang terakhir, umumnya penularan penyakit sistem reproduksi ini melalui hubungan seksual. Kemudian berdoa kepada Allah agar terhindar dari penyakit reproduksi ini. Baik, kita cukupkan pembelajaran sesi 3 ini tentang penyakit pada sistem dan organ reproduksi serta upaya mencegah dari kemungkinan tertular penyakit pada sistem reproduksi manusia tadi. Pada akhirnya kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama baca hamdalah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.